Apa hebatnya sakit sembuh? Itu penjahat pun suka. Rendah banget Anda menghina salib Kristus kalau begitu. Kalau Anda belum suka pikiran Tuhan, perintah Tuhan, Anda belum percaya menurut Yesus. Pikiran Kristus, bapak-bapak lihat saya, bapak-bapak lihat saya. Kasihlah istrimu. Kalau kau suka, terima kasih Tuhan. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Mulai waras kau itu. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja. Sungguh Tuhan, tidak habis-habisnya kami bersyukur, dan sungguh bersyukur. Kami orang berdosa, Kau tebus dengan pengorbananmu yang agung. Kami yang percaya oleh karena kasih anugerahmu, Kau nyatakan pribadimu Immanuel beserta dengan kami. Tolong kami semua Tuhan, tidak terkecuali, memaknai Immanuel bukan menurut pikiran kami, melainkan menurut pikiran-Mu Tuhan. Engkau beserta dengan kami bukan supaya keinginan kami dikabulkan. Bahkan Engkau beserta dengan kami bukan secara lahiriah, sekedar kami aman. Kasihanilah kami Tuhan. Allah menyertai kami supaya kami memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah dimanapun kami berada, supaya kami taati ya Tuhan. Roh Kudus, bawa kami kepada maksud-maksud Tuhan. Roh Kudus, ajar kami tegas, stop terhadap maksud-maksud kami. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat serius bicara kepada jemaat Roma melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu apa? Janganlah serupa dengan dunia ini. Itu sangat serius Bapak Ibu. Tuhan, kebenaran firman-Nya kurang kerjaan melarang yang gak serius. Yang serius dalam hidup ini, janganlah serupa dengan dunia ini. Karena mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia ini, termasuk kepercayaannya kepada Yesus, serupa dengan dunia ini. Sehingga yang serius menurut Tuhan belum serius bagi orang percaya. Yang serius menurut dunia masih serius bagi orang percaya. Yang bernilai menurut Tuhan belum bernilai bagi orang percaya. Yang bernilai menurut dunia itu nilai bagi orang percaya. Ada apa? Ngapain Allah menyertai kita supaya kita tidak memiliki pikiran Dia? Ngapain Allah menyertai kita supaya kita tidak memiliki perasaan Dia? Keji itu Bapak Ibu, keji sekali, jahat sekali seperti itu. Tanpa disadari. Buka operator Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 5. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama inilah mujizat, inilah mujizat.
Mujizat sesungguhnya kalau Anda, Bapak Ibu, semua kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itulah nilai. Bisa khotbah, banyak mujizat, pendeta terkenal, banyak jemaat, itu bukan nilai. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus, itulah nilai. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting sekali. Gak heran Tuhan jauh-jauh hari memperingatkan orang percaya. Ada bahagia yang sangat serius. Banyak yang terpanggil, lanjut. Itu bahaya, itu serius. Karena mayoritas orang yang dipanggil Tuhan, mayoritas orang ke gereja, bahkan mayoritas orang yang namanya khotbah, pelayanan-pelayanan, binasa ke neraka tanpa sadar. Tanpa sadar. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bobotnya bukan gertakan, bobotnya itu pasti digenapi. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus sabar sekali kepada kita untuk mengarahkan kita percaya menurut Dia, bukan percaya menurut kita. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 9 ayat 14 sampai 17, ayat 14 sampai 27, supaya kita percaya menurut Yesus, orang beriman menurut Yesus, bukan menurut kita. Inilah pentingnya kenapa Immanuel, Allah menyertai kita, supaya memproses kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Dia. Markus 9 ayat 14 sampai 27. Saya minta tolong dengan sangat. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Perhatikan bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, bahkan tanda baca, supaya makna yang mendalam yang Tuhan mau sampaikan pada kita, kita tangkap, supaya kita percaya kepada Dia persis seperti pikiran Dia. Yang sepakat katakan amin. Saya mulai, kita bergantian sampai ayat 27. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang 9 orang, minus Petrus, Yakobus dan 9 orang, mereka melihat orang banyak mengerumuni 9 murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan murid-murid saya, dengan mereka? Lanjut. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh jahat itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.
Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Lalu, yes, Bapak Ibu, perikop ini menolong kita, bahkan menolong murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang 9 lagi, untuk percaya kepada Yesus menurut Yesus. Sakit kanker nggak serius. Saya ulangi, sakit kanker nggak serius bagi orang percaya. Sakit kanker serius bagi orang nggak percaya. Kata serius bukan dialamatkan kepada kankernya. Kata serius dialamatkan kepada nggak percayanya. Ayo berubahlah melalui pembaruan budi. Karena mereka nggak percaya, kanker potensi mati ke neraka mereka. Bukan karena kankernya, karena statusnya nggak percaya. Bagi orang benar, kanker nggak serius lagi, Bapak Ibu. Ayolah, milikilah pikiran Kristus, supaya kita percaya kepada Dia menurut Dia. Lihat ayat 24. Sama-sama kita baca, perhatikan kalimat demi kalimat, kata demi kata, dan tanda baca. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Segera ayah anak itu berteriak. Anda nggak lulus audisi jemaat, Anda nggak teriak itu. Harus teriak. Dan tanda bacanya tanda seru. Anda bacanya kayak tanda tanya karena menurun. Aku percaya, tolonglah aku nggak yang percaya ini, turun. Sebenarnya tanda baca ini menunjukkan, perhatian, menunjukkan betapa hancur hatinya. Betapa dia sadar bahwa serius sekali terjadi pada dia. Kata aku percaya artinya, Tuhan, aku selama ini percaya kepada Engkau menurut aku. Tetapi sesungguhnya aku belum percaya. Maka dia teriak dengan keras, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini seharusnya teriak orang Kristen dan mayoritas pendeta, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan. Karena mayoritas orang-orang di gereja nggak percaya menurut Yesus. Mayoritas. Ini serius Bapak Ibu. Seringkali yang sedih menurut Yesus belum sedih menurut kita. Sampai kalimat ini ada satu kalimat kontrak berlawanan. Aku percaya, tolonglah aku yang nggak percaya ini. Sesungguhnya dia belum percaya. Dia percaya menurut dia. Kita lihat ayat 14. Mulai kita ayat 14. Tolong Bapak Ibu, anak-anak muda, saya butuhkan konsentrasi sedikit ekstra dari Anda. Konteksnya, ini Markus 9 ayat 14. Anda tahu maksudnya? Semua kitab Injil ditulis secara kronologis. Karena semua Markus 16 pasal, maka pasal 9 ini lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Karena pasal-pasal terakhir itu bicara Yesus ditangkap, Yesus diadili,
Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Yesus naik ke surga. Itu pasal-pasal terakhir. Lebih dari setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya, menunjukkan Yesus sudah terkenal. Sayang, orang lebih suka kepada Yesus penyembuhku daripada Yesus membongkar dosaku. Halo, Anda dan saya jahat-jahat. Tangkap. Anda dan saya jahat-jahat. Kalau suka Yesus penyembuhku, nggak suka Yesus pembongkar dosaku. Sehingga di gereja-gereja lebih suka mujizat-mujizat sakit sembuh daripada bertobat. Mau kemana gereja-gereja? Mau kemana orang Kristen? Lebih suka sakit sembuh daripada bertobat. Menyakiti hati Tuhan. Catat. Menyakiti hati Tuhan. Padahal Alkitab mencatat begitu sederhana. Jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Bukan jika satu orang sembuh, bukan sembuh. Anda dan saya sebenar-benarnya, saya ulangi, Anda dan saya sebenar-benarnya belum percaya kepada Yesus menurut Yesus. Sekedar kagum mujizat, sekedar kagum sakit sembuh. Itu menyakiti hati Tuhan kalau fokus di situ. Maka ketika Yesus datang, ada bapak-bapak punya anak. Mungkin lebih relatif umurnya sekitar 27 tahun. Dari kecil sudah lama. Dari kecil kerasukan roh jahat. Ia membuat dia bisu, menderita. Dia dengar Yesus ada di satu lokasi. Dia bawa ke sana. Kenapa dia bawa? Catat baik-baik supaya kita belajar kebenaran. Kenapa dia bawa? Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Saya ulangi, karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Karena dia percaya Yesus sanggup mengusir roh jahat dalam diri dia. Pertanyaan, apakah itu percaya menurut Yesus? Tidak. Catat baik-baik Bapak Ibu, supaya jangan keliru kita mendekati firman. Di mana tidak itu? Perhatikan. Ayat 15 operator. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus. Lanjut Bapak Ibu. Tahu arti tercengang? Kagum. Mereka ketika Yesus lihat, kagum mereka. Karena ini yang bisa menolong anakku. Murid-muridnya nggak bisa. Ini yang bisa menolong aku. Tercengang, kagum. Dan bergegas menyambut dia. Menyambut dia bukan sebagai Tuhan. Halo, menyambut dia bukan sebagai Tuhan. Menyambut dia sebagai penyembuh. Menyambut dia sebagai pengusir setan, bukan Tuhan. Malanglah nasib kita Bapak Ibu, kalau percaya kepada Yesus sekedar penyembuh. Malanglah nasib kita Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus sekedar ngusir setan. Ayo dong Bapak Ibu, bukan kebetulan Anda hadir hari ini. Karena Tuhan sayang sekali kepada Anda dan saya. Dia kejar terus dengan segala kesabarannya. Supaya kita percaya kepada Dia menurut Dia. Maka mereka bergegas menyambut Dia. Ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Hei, apa yang kamu persoalkan dengan murid-murid saya?" Lihat ayat 17. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kata seorang dari orang banyak itu, teliti dengan ayat ini. Ini menggambarkan dia percaya kepada Yesus tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Catat baik-baik. Dia percaya kepada Yesus tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ini yang terjadi kebanyakan orang Kristen. Dia percaya kepada Yesus tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ini perlu kita teliti dengan mendalam sehingga kita ngerti teriakan dia ayat 24. Pertama,
Dia percaya kepada Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi dia enggak percaya kepada Yesus untuk membereskan hidup dia, kelakuan dia. Maafkan saya Bapak Ibu, kalau Anda percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu, tetapi kau masih main-main dalam dosa, kau tetap pemarah, kau tetap buka situs porno, kau tetap bisa maki-maki istrimu, maki-maki suamimu, kau tetap melawan orang tuamu, yang homoseks tetap homoseks, yang lesbian tetap lesbian, kau tetap pemalas baca Alkitab, kau percaya Yesus sanggup menyembuhkan, kau percaya tapi tidak percaya. Catat bebek, kau percaya tetapi tidak percaya. Karena percaya yang sesungguhnya bukan sekedar sakit sembuh. Bohong kita sembuh, sombong kita sembuh, pemarah kita sembuh, perjinahan kita sembuh, mental maling kita sembuh, mental malas kita sembuh. Itulah percaya yang sesungguhnya. Maka perhatikan, dia sebut Yesus sebagai apa? Kata seorang dari orang banyak itu, apa katanya kepada Yesus ayat 17? Guru, bukan Tuhan. Guru ini pertama. Arti guru di sini bukan kita terjemahan konteks sekarang. Konteks sekarang guru pengajar. Konteks saat itu guru orang pintar. Sama dengan dukun. Halo, kalau kau percaya sakitmu disembuhkan, tetapi kelakuanmu nggak berubah, kau jahat-jahat, kau dekat Yesus dukun tanpa sadar. Banyak orang kagum dengan Yesus, sanggup menyembuhkan dia, tapi nggak kagum. Yesus mampu membongkar dosa kita. Yesus mampu membuat kita insaf. Yesus mampu membuat kita minta ampun dan bertobat. Harus itu. Baru Yesus Tuhanku, juru selamatku. Jangan sekedar Yehova Jireh. Jangan sekedar Yehova Nisi. Jangan sekedar itu. Salah satu orang jahat-jahat percaya Yesus menyembuhkanku, tetapi kelakuan tidak berubah. Itu jahat-jahat. Masuk gereja, keluar gereja, khotbah ke sana kemari, mimpin pujian, main musik, menyembah bagus, tapi kelakuan yang pencuri tetap pencuri, yang maling tetap maling, yang menipu tetap menipu. Jahat-jahat sekali seperti ini Bapak Ibu. Ayolah. Berikutnya, ayat 17, tampilkan ayat 17 operator, ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, apa katanya? Guru, lanjut apa? Anakku ini kubawa kepadamu. Catat, pegang. Anakku ini kubawa kepadamu. Artinya apa? Tolong anakku. Tolong anakku. Anakku ini kubawa kepadamu karena apa? Karena lanjut. Karena apa? Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Artinya, anakku nggak pernah kubawa kepada engkau kalau anakku nggak kerasukan. Anakku nggak akan kubawa kepada engkau kalau anakku nggak kerasukan. Artinya, catat baik-baik, catat. Ayo cerdas, jangan mau ditipu setan. Orang ini mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, tapi hidupnya nggak dipercayakan kepada Tuhan. Inilah kejahatan-kejahatan orang Kristen, pendeta, pengkhotbah, siapapun namanya. Kejahatan Anda dan saya mempersoalkan masalah kita kepada Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga masih main-main kita dalam dosa, sehingga kelakuan kita nggak berubah. Padahal orang percaya kepada Yesus, menurut Yesus, jangan sekedar aku mantan kanker, aku mantan buta, aku mantan lumpuh. Jangan sekedar itu. Karena itu hal lahiriah, bukan hidup itu, bukan hidup, lahiriah. Aku mantan kanker, aku mantan buta, aku mantan orang miskin, aku mantan lumpuh.
Jangan sekedar itu. Mau nggak kita berkata, terima kasih Tuhan, aku mantan pembohong, aku mantan pemarah, aku mantan sombong, aku mantan berzina. Mau nggak sampai di situ? Itulah kita bicara, dia bukan sekedar guru, tapi juga golnya Tuhan, penebus, juru selamat, Elohim, Adonai. Ini Kristen yang benar. Stoplah menyimpulkan iman percaya sakit sembuh. Itulah malah menyesatkan. Tapi tunjukkanlah iman percaya. Orang Kristen itu punya keteladanan dalam kesucian hidup, dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, dalam suka memberi dan berkorban. Itu kesimpulan kita percaya kepada dia, bukan sekedar penyembuh, tetapi sebagai Tuhan Juru Selamat, penebus. Yang percaya tepuk tangan yang keras. Yes, yes, yes. Senangkanlah Tuhan dengan berubah kelakuan kita. Mana pernah Tuhan senang dengan khotbah saya? Kalau khotbah saya, hidup saya sehari-hari pemarah, dendam, sakit hati. Jangan, stop. Bukan di khotbah orang senang. Tuhan senang walaupun khotbah bagus, sistematis, walaupun kadang-kala khotbah itu menjadi berkat. Bukan di situ. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali. Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Loh, kau enggak kau bawa kepadaku? Enggak, anakku. Kenapa? Karena kerasukan roh jahat. Jadi kalau nanti sembuh, ya kami pulang. Halo. Jangan hanya percayakan masalah. Kalau mempercayakan masalah, nggak satu paket itu dengan hidup. Catat baik-baik. Nggak satu paket itu dengan hidup. Itulah orang-orang jahat, seolah-olah Yesus itu dukun. Percayakan hidupmu, itu pasti satu paket dengan masalahmu. Itu penting sekali. Percayakan hidupmu, itu satu paket dengan masalahmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan masalahmu. Hidupmu itu yang kudus. Puncaknya apa? Bukan soal kesukaan kita, sakit sembuh itu kesukaan kita. Tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Terakhir apa? Terakhir apa? Yang berkenan pada dia. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, yes, yes. Buatlah dia sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, penebus, bukan sekedar penyembuh. Ayolah. Kenapa dia bawa anaknya kepada Yesus? Tangkap. Karena dia percaya Yesus menyembuhkan. Kenapa dia bawa anaknya kepada Yesus? Karena dia percaya Yesus bisa mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Dia percaya. Tangkap baik-baik. Dia percaya karena Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Langsung ayat 19 operator. Ayat 18 dia uraikan tentang masalah ayat 19. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Maka kata Yesus kepada mereka, lanjut. Orang percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Tuhan bilang, kamu tidak percaya. Kamu tidak. Orang percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia, itu tidak percaya. Catat dong baik-baik Bapak Ibu, supaya jangan lagi kita percaya menurut diri kita, tapi menurut Yesus. Dia percaya anak itu bisa disembuhkan kok. Dia percaya bahwa anak yang kerasukan roh jahat bisa lepaskan. Tapi Tuhan bilang apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Orang yang mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus, itu tidak percaya. Catat dong baik-baik. Orang yang mempercayakan masalahnya, penyakitnya kepada Yesus, tetapi bukan hidupnya, Yesus itu budak Anda, babu Anda, bukan Tuhan Anda. Inilah kekejian-kekejian yang mengerikan terjadi di gereja-gereja di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Indonesia, di Surabaya, di mana-mana. Ini yang sering terjadi. Hai, kamu angkatan tidak percaya. Kalimat berikutnya menunjukkan Tuhan sedih
benci sekali, marah sekali kepada orang-orang yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan hidupnya, penyakitnya, tapi tidak memulihkan hidupnya. Sedih sekali Tuhan, marah Tuhan. Orang yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan lumpuh berjalan, buta celik, tetapi nggak percaya, hidupnya dirubah Tuhan. Ini yang bahaya. Maka Tuhan dalam keadaan kesedih dan marah, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Itu sedang Tuhan bicarakan kepada banyak kami pendeta, pengkhotbah, dosen teologi, orang gereja, worship leader, singers, penyanyi kor, pemain musik dan sebagainya. Berapa lama? Artinya apa? Kalau hari ini kita dengar ditegur dosa dan kejahatan kita, hari ini bertobat. Jangan tunda-tunda. Kalau hari ini ditegur sombong Anda, pembohong Anda, malas Anda, perzinahan, hari ini bertobat. Berapa lama lagi kau masih bertahan akan dosa dan kejahatanmu? Kanker nggak serius, bohong serius. Kanker nggak serius, penipu serius. Kanker nggak serius, nggak mau mengampuni orang itu serius. Kalau kau percaya Yesus menyembuhkan hidupmu, tetapi kau nggak bertobat meninggalkan dosa dan kejahatanmu, itu jahat-jahat di mata Tuhan. Kalimat terakhir, perhatikan ayat 19, tampilkan operator, ayat 19, kalimat terakhir, saya bacakan kalimat sebelumnya. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kalimat terakhir sama-sama baca, 1, 2, ya. Bawalah anak itu kemari, pakai tanda seru. Bawalah anak itu kemari. Kata bawalah anak itu kemari, maksud Tuhan dengan maksud bapak-bapak atau orang ramai, maksud Tuhan dengan maksud orang-orang gereja beda. Kata bawa anak itu kemari, masalahnya bukan pada anak ini. Jangan perhatikan anak ini, akarnya bukan anak ini. Tetapi banyak orang Kristen, kalau orang sakit, orang kerasukan roh jahat, bawa anak itu kemari, berpikir pasti disembuhkan. Beda pikiran Kristus dan dengan pikiran kita. Lihat ayat 20. Tampilkan operator ayat 20. Apa respon orang banyak? Respon orang banyak, lalu mereka membawanya kepadanya dengan berharap akan diselesaikan masalah anak ini. Tapi apa yang terjadi? Enggak tuh. Fokus Tuhan bukan di situ. Percayalah kepada Yesus menurut pikiran Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Anak itu terpanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kalau dalam bahasa aslinya, arti digoncang-goncangnya, terplanting, terguling-guling, terus-menerus. Terus-menerus digoncang-goncang, terplanting, terguling, terus-menerus. Tuhan tidak perhatikan anak itu. Lihat ayat 21. Kita sama-sama baca ayat 21. 1, 2, ya. Lalu Yesus memperhatikan bapaknya. Bapaknya. Sementara anak ini terplanting. Tuhan gak perhatikan bapaknya. Halo. Jadilah teman sekerja Allah. Kalau ada orang sakit, jangan buru-buru doa kesembuhan. Kalau ada orang sakit, jangan buru-buru doa kesembuhan. Ngawur Kristen seperti ini. Yuk kita buka 2 Korintus 7 ayat 10 operator. 2 Korintus 7 ayat 10 Bapak Ibu. Kita sama-sama baca 2 Korintus 7 ayat 10 dengan keras dan cermati. 1, 2, ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, apa berikutnya? Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak. Tetapi ayo dong, teliti dengan sabar, dengan jadi murid Tuhan.
setiap membaca firman Tuhan. Sebab duka cita menurut adalah kalau Anda sakit kanker, Anda stroke, anakmu narkoba, rusak rumah tangga dan sebagainya, duka cita. Anakku kerasukan, duka cita. Anakku kanker, duka cita. Harus menghasilkan pertobatan, bukan terutama kesembuhan. Harus menghasilkan pertobatan. Ulangi, 1, 2, ya. Harus menghasilkan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes! Bukan kesembuhan utama, karena sembuh tetap binasa. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh, 9 binasa. Karena 1 melanjutkan dengan pertobatan. Pertobatan intinya, kalau Anda dan saya percaya kepada Yesus, nggak bertobat, Anda dan saya percaya kepada Yesus, tidak berubah kelakuan, Anda dan saya tidak percaya menurut Yesus. Satu kali ada pejabat zaman Tommy P. Papa. Tahu Tommy P. Papa? Soeharto, bapaknya Tommy. Tommy P. Papa. Ada pejabat telepon saya. Salam Pak Ridwan. Salam. Tumben ada apa Pak? Pak Ridwan, aku kaget. Anakku kena narkoba. Oh ya? Sedih. Terus gimana? Papa bisa nggak bimbing anak saya? Nanti saya suruh supir ngantar anak saya. Kau datang. Aduh saya sibuk nggak sempat. Kau dan istrimu datang. Kami sibuk. Nanti kami antar persembahan melalui supir. Nanti ada persembahan untuk Bapak. Kantongin persembahan itu. Kalau kau dan istrimu nggak datang, sibuk, nggak ada waktu, saya juga nggak ada waktu melayani anakmu. Kau mau anakmu dibereskan Tuhan, terus kau kasih persembahan. Kau kira Tuhan babu kau. Kau datang, istrimu datang. Kalau anak narkoba mulai kejar orang tuanya, jangan karena dia pejabat kasih, iya saya bimbing, dapat duit. Itu mengerikan. Itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Itu hamba manusia, hamba uang. Catat baik-baik. Harus menghasilkan pertobatan. Akarnya di mana? Jangan cepat-cepat mendoakan orang sakit sembuh. Bawa kepada dia kepada kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah kita ialah segala dosa dan kejahatan kita. Yang membuat dia menyembunyikan diri ialah segala kejahatan kita. Ini yang harus dibereskan. Orang-orang jahat di mata Tuhan suka sembuh tapi nggak mau bertobat. Catat baik-baik, catat baik. Anda siapapun di tempat ini, kalau dengar firman ini, kau punya masalah, kau mau diselesaikan masalahmu, bertobat dulu. Tinggalkan dosa dan kejahatanmu. Jangan dia lebih dahulu menyenangkan kita, karena dia sudah menyenangkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, maka dekati kita menyenangkan dia. Salah satu menyenangkan dia, titik awalnya adalah jika Anda dan saya bertobat, ada sukacita di surga. Tepuk tangan lebih keras lagi Bapak Ibu. Ayolah. Dia Tuhan kita, dia Raja kita, dia Juru Selamat kita, bukan sekedar penyembuh kita. Ambil kita Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, bukan kepada anaknya, kepada bapaknya. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawab bapaknya, sejak masa kecilnya. Apa maksud Tuhan bertanya ini? Jadi menderita enggak kau? Menderita. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Mungkin udah kubawa ke dukun, keluar duit enggak sembuh-sembuh. Menderita kan kau Bapak? Bukan anakmu saja menderitakan, kau juga kan? Iya, maka dia ceritakan ayat 22, betapa menderitanya bapak ini. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Seringkali bertahun-tahun dibawa anaknya ke dalam api. Anak itu berapa kali terbakar? Berarti bisa nggak kau jaga anakmu 24 jam? Nggak bisa. Sedih nggak kau bapak? Sedih.
Bahkan seringkali roh itu membawa anaknya ke dalam air untuk membinasakannya. Sedih gak kau bapak? Sedih. Berikutnya, sama-sama baca ayat 22b. Ayat 22 operator. Ayat 22b. Saya baca bagian A-nya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Lanjut Bapak Ibu. 1, 2, ya. Baik sekali Tuhan. Catat. Tadi apa? Tolonglah anakku ini. Tolonglah anakku ini. Sekarang apa? Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Berikutnya apa? Tolonglah kami. Dan kasihan, mulai terjadi pergeseran supaya Bapak ini dengan segala kasih kesabaran Kristus percaya kepada Yesus menurut Yesus, bukan menurut dia. Percaya kepada Yesus bukan sekedar mempercayakan masalahnya, tapi percayakan hidupmu. Tolonglah kami, bukan lagi tolong anakku ini. Pertama, tolonglah anakku ini karena keras suaranya. Tolonglah, sekarang tolonglah kami. Pergeseran supaya percaya kepada Yesus menurut Yesus. Berikutnya, sebab itu jika engkau dapat, jika kau Tuhan dapat, jika engkau dapat, jika kau Tuhan dapat. Tuhan bilang apa ayat 23? Ini bukan masalah saya, masalah kamu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, jika aku dapat. Halo, ini bukan masalah saya, masalah kamu. Itu apa? Nggak ada yang mustahil bagi, lanjut. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya menurut Yesus. Jangan gunakan ayat ini menurut Anda. Nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mobilku Innova jadi Alphard. Bukan itu. Ngawur itu. Sesat. Mental dukun Anda belum tuntas kalau ke situ. Karena itu bicara kesukaanmu. Halo. Ini bukan bicara kesukaan kita. Bicara kesukaan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang lebih dahulu melayani kita daripada kita melayani dia. Tuhan yang lebih dahulu setia kepada kita daripada kita setia kepada dia. Tuhan lebih dahulu menyenangkan kita daripada kita menyenangkan dia. Maka fokus kita sekarang bukan lagi bicara saya beriman, mobilku Avanza jadi Innova. Gak tuntas mental dukun kau kalau gitu. Saya percaya Tuhan, aku yang kasar sama istriku gak kasar lagi. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan, bagaimanapun kelakuan suamiku, Tuhan bilang tunduk pada saya, aku tunduk. Yang menyenangkan Tuhan, pelaku-pelaku firman, itu mujizat yang tertinggi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta tepuk tangan lebih keras lagi dong Bapak Ibu. Kalau Anda lebih suka kesembuhan daripada pelaku firman, Anda masih sesat Bapak Ibu. Kalau Anda menderita mengasihi istri, Anda masih sesat. Kalau Anda menderita tunduk pada suami, Anda masih keliru. Kalau Anda sukacita mengasihi istri Anda, walaupun dia masih kurang hemat berkata-kata, Anda benar-benar percaya kepada Yesus dalam pengertian yang sebenarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bahagia enggak Anda tunduk pada suami? Bahagia enggak Anda mengasihi istri? Bahagia enggak Anda menghormati orang tua? Kalau belum bahagia, Anda belum percaya menurut Yesus. Mau saya pertegas, mana orang gereja lebih suka? Usahanya maju atau maju enggak maju? Tetap melakukan firman, memberikan perpuluhan. Mana lebih suka? Usaha maju atau memberikan perpuluhan? Kan menderita muka kau kan? Kalau belum suka cita melakukan firman, Anda percaya menurut Anda. Ini serius. Kanker nggak serius. Ada apa Kristen ini? Kau nggak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Buka operator Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Sebelum kita lanjutkan, sama-sama baca Bapak Ibu. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Hendaklah kamu, lanjut. Yes, ini mujizat tertinggi. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di mana artinya? Kalau kau suka perintah, saya ulangi, perintah. Kalau kau suka janji Tuhan, itu masih pikiran manusia. Kalau kau suka perintah Tuhan, kau sudah memiliki pikiran Kristus.
Halo, jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka nggak sakit sembuh? Agama lain suka nggak sakit sembuh? Penjahat suka nggak sakit sembuh? Orang percaya sakit sembuh itu percaya menurut pikiranmu. Orang percaya suka pada janji Tuhan itu belum percaya. Semua orang di dunia ini suka janji Tuhan, apalagi ke surga. Suka semuanya. Sekarang pikiran Kristus, dengar baik-baik. Pikiran Kristus, perintah Yesus. Ada nggak perintah Tuhan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihlah musuhmu. Ada nggak? Ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak itu? Enggak. Agama lain suka enggak? Enggak. Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Enggak juga. Rusak Kristen ini. Apa hebatnya sakit sembuh? Itu penjahat pun suka. Rendah banget Anda menghina salib Kristus kalau begitu. Kalau Anda belum suka pikiran Tuhan, perintah Tuhan, Anda belum percaya menurut Yesus. Pikiran Kristus, bapak-bapak lihat saya, bapak-bapak lihat saya. Kasihlah istrimu. Kalau kau suka, terima kasih Tuhan. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Mulai waras kau itu. Bukan ngelawan muka Anda. Ibu-ibu, kalau perintah Tuhan, pikiran Kristus, hai istri, tunduklah pada suamimu. Ketika suamimu tidur banyak pencak silatnya, Anda bilang, Tuhan, aku suka tunduk pada suamiku, sekalipun banyak pencak silatnya. Itu Kristen. Tuhan, sekalipun aku pas-pasan duitku, aku tetap sukacita memberikan perpuluhan, bahkan menolong tetanggaku yang mengalami kesulitan. Kalau gitu, kalau fokus kita perintah Tuhan, pikiran Kristus dan peran Kristus, itulah Kristen yang benar, taat. Kenapa Tuhan bilang kasihlah musuhmu? Karena pikiran Kristus ada pada diri kita. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena pikiran Kristus ada pada pikiran kita. Kenapa kita suka sekali sakit sembuh? Karena pikiran Anda ada pada Anda. Kayaknya niat banget Anda gak mau mati-mati. Niat banget Anda hidup selama-lamanya di bumi. Kalau Anda mau ke surga, matilah. Ada apa Kristen ini? Maka kembali kita bagian-bagian terakhir, Markus pasal 9. Kembali kita bagian-bagian terakhir, Markus pasal 9 ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Ayat 23, tangkap. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, enggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang percaya menurut saya, enggak ada yang mustahil. Ayat 24, sama-sama baca, menghayati kata bacanya dan makna kata-katanya. Sama-sama baca ayat 24. 1, 2, ya. Nggak lulus audisi. Berteriak dan tanda seru, tolonglah aku, ya nggak, sambil bila perlu sambil nangis, teriak hancur hati. Ulangi sama-sama, 1, 2, ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Lanjut. Itu seharusnya diucapkan banyak pendeta. Karena banyak kami pendeta percaya tapi nggak percaya. Aku percaya, tolonglah aku. Gimana aku percaya Tuhan? Aku khotbah bagus tapi istriku kutampar. Ada apa Kristen ini? Aku penyembahan, bahasa roh, nubuat, tapi aku ngomong sama suamiku, ngomong sama istriku, ayo kita cerai. Ini mana mengerti orang percaya seperti ini? Bersyukurlah Anda Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ayo. Yang tepuk tangan itu waras yang tepuk tangan itu. Halo. Bisa nggak kita tahun depan meninggal? Bulan depan pun bisa. Makanya kalau lumpuh berjalan nggak membereskan hidup. Kalau buta celik membereskan fisik. Maka pulanglah dari tempat ini. Jangan hanya percayakan masalah kita, percayakan hidup kita. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Lebih dalam,
Kenapa kita capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap kita bangun pagi baca Alkitab tiap hari? Karena kita mempercayakan hidup kita pada Dia. Kenapa kita malas baca Alkitab? Karena lu pantas ke neraka semua tuh. Yang malas lihat saya, karena kau nggak mempercayakan hidupmu kepada Dia. Kau mempercayakan masalahmu. Jahat kayak Tuhan itu babu Anda. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Kita bangun pagi baca Alkitab, yang sepakat katakan amin. Yes. Sakit sembuh nggak nilai, taat setia mempercayakan hidup itu nilai. Kita tutup. Buka lagi Markus 1:42 operator. Kita tutup. Baca Markus 1:42. Kita tutup Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Orang percaya menurut dirinya dengan orang percaya menurut Tuhan beda mendekati ayat ini. Orang percaya menurut dirinya itu fokusnya lenyap penyakit kusta. Tapi kalau kita percaya menurut Tuhan, oh seketika, keterangan waktu, perhatian. Saya ulangi. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat buta celik? Keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Itu mujizat gampang seketika. Dan itu sifatnya nggak ada kekal, sementara. Makanya Lazarus bangkit, mati lagi. Laut terbelah, gabung lagi. Kalau nggak percaya pergi ke Timur Tengah, udah gabung lagi tuh. Sementara doang terbelah. Karena itu seketika. Ibu-ibu lihat saya. Ada nggak pikiran Kristus yang diwakili perintahnya? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak? Yang keras dong. Lebih keras dong. Jawab ibu-ibu, istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Sehat dong. Kalau kalian kagum melihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian masih sesat. Mental dukun kalian masih belum tuntas. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, masih ngawur Kristen ini. Gampang banget buat mayat bangkit. Membuat istri tunduk pada suami nggak bisa seketika. Termasuk orang ibu-ibu yang lagi lihat saya sekarang ini. Masih proses kamu. Ayo dong. Mana bisa seketika suami mengasihi istri, suami mengalah kepada istri. Mana bisa seketika kita mengampuni orang yang berulang-ulang jahat kepada kita. Pulanglah dari tempat ini. Mujizat yang terindah dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam pikiran Kristus adalah kita jadi pelaku-pelaku firman. Memang itu tidak bisa seketika. Berikanlah dirimu di proses sedemikian rupa sehingga kita finishing well. Itu Kristen yang benar. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Pemain musik maju ke depan, worship leader, singers maju ke depan seketika. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Katakan nyanyian ini kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam, supaya kita percaya kepada Yesus menurut pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita nggak lagi tertarik sekedar seketika. Karena kita berorientasi kepada kekekalan. Mari kita dirikan diproses oleh Tuhan. Saya ulangi, nyanyikan lagu ini bukan sekedar tentang Tuhan, tapi nyanyilah lagu ini kepada Tuhan. Karena dapat kita pertanggungjawabkan nyanyian ini, kita semua mau diproses jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. I wanna thank you, God.